Suara-suara ini khas dengan aktivitas atau kebiasaan leluhur kita semasa mereka masih hidup. Jadi suara-suara ini seperti suara langkah kaki, benda-benda tertentu, atau bisa jadi adalah suara yang memanggil-manggil nama kita. Janji kuele. Salam Rahayu. Di dalam kitab Primbon, roh leluhur pulang setiap hari Jumat untuk meminta didoakan. Sebenarnya leluhur kita yang sudah meninggal dunia, rohnya tidak bisa kembali pulang. Akan tetapi yang bisa datang kepada kita adalah salah satu sedulur papat Kalimo Pancernya. Salah satu sedulur papat Kalimo Pancer dari orang yang sudah meninggal dunia, memang mereka masih bisa datang berkunjung ke tempat tinggal semasa orang yang ia dampingi masih hidup. Setelah orang yang ia dampingi meninggal, ia tidak akan mendampingi siapapun. Akan tetapi sedulur papat Limo Pancer dari seseorang yang sudah meninggal dunia, ia akan menjaga dan mengayomi keturunan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ia bahkan sangat setia hingga dia seringkali diyakini menjadi penyambung roh seseorang yang sudah meninggal dunia dengan kita atau keluarganya yang masih hidup. Inilah kenapa sering kita mendengar orang-orang yang melihat kehadiran orang yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya yang hadir ini adalah salah satu dari sedulur papat Limo Pancer dari orang yang sudah meninggal dunia. Ada beberapa tanda-tanda kehadiran dari roh leluhur di dekat kita. Tanda yang pertama, kita akan mengalami sebuah mimpi, karena diyakini melalui mimpi menjadi jalan utama untuk masuk ke pikiran bawah sadar manusia. Ketika seseorang sudah mengalami mimpi ini, kemudian saat ia terbangun, ia seolah melihat sosok yang ada di dekat tempat tidurnya. Ini seperti antara sadar dan tidak sadar. Ini adalah salah satu tanda-tanda roh leluhur ada di dekat kita. Lalu kemudian tanda-tanda roh leluhur ada di dekat kita. Yang kedua, kita merasakan insting yang sangat tajam. Jangan sekali-kali kita mengabaikan insting yang kita miliki, karena dari insting inilah cara kita terhubung dengan alam semesta. Kemudian munculnya aroma wewangian, aroma minyak wangi, minyak rambut, aroma rokok, dan lain sebagainya. Aroma ini biasanya identik dengan leluhur kita semasa masih hidup. Sehingga dengan aroma-aroma ini kemudian ingatan kita akan kembali kepada leluhur kita. Kemudian tanda-tanda yang keempat, kita akan menemukan angka-angka yang aneh. Jadi misalnya seharian kita melihat angka-angka yang sama, misalnya angka 9. Biasanya angka-angka ini terkait kental dengan leluhur kita semasa hidupnya. Bisa jadi ini adalah tanggal lahir leluhur kita atau tanggal
di mana leluhur kita meninggal dunia. Intinya adalah angka ini berkaitan dengan tanggal atau waktu yang berkaitan dengan leluhur kita semasa hidupnya. Kemudian tanda-tanda roh leluhur hadir di dekat kita yang kelima, adanya barang-barang yang tiba-tiba bergerak. Ini seperti tidak masuk akal, akan tetapi roh memiliki cara misterius untuk menunjukkan keberadaan mereka. Misalnya karena kesibukan, kemudian kita lupa tidak mendoakan mereka, maka roh leluhur ini akan datang kepada kita untuk mengingatkan melalui benda-benda yang ada di dalam rumah kita. Contohnya foto leluhur kita yang tiba-tiba bergerak-gerak sendiri. Kemudian tanda-tanda roh leluhur hadir di dekat kita yang keenam, kita mendengarkan suara-suara yang aneh. Suara-suara ini khas dengan aktivitas atau kebiasaan leluhur kita semasa mereka masih hidup. Jadi suara-suara ini seperti suara langkah kaki, suara benda-benda tertentu, atau bisa jadi adalah suara yang memanggil-manggil nama kita. Dan suara tersebut sangat persis dengan suara yang dimiliki leluhur kita. Inilah 6 tanda-tanda roh leluhur hadir di dekat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita bersama agar kita tidak pernah melupakan leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Karena dari merekalah kita ada, dan dari merekalah kita hidup seperti saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang bulan